itu kan pengelolaannya juga dari dewan direksi komisaris kan bukan cuma kayak baru jamu cuma manajer dan karyawan gitu loh. Jadi ya kenapa harus bareng jam? Itu tuh sama. Oke, ya. Terima kasih Bu. Ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Mbak Ajin kan pokoknya yang liquid itu yang udah dicarikan gitu ya. Oke. Inkaso bahasa baru. Layanan pengaduan pembayaran atas surat membantu pelayanan pembayaran tidak surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah jadi kayak pembayaran gitu loh Mbak untuk bayar apa ini dokumen berharga garap ini aja pusing loh Bu. Iya. Saya Ribet. saya oh itu nggak ada itu kayak punya aku Iya. yang implementasi gitu nggak ada kayak gitunya Implementasi silakan udah Mbak. terus pertama-tama idenya apa gitu Nama aku yang pertama sih kita kan nggak ada ide karena tadi kan kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang diferensiasi rumah sakit. Diferensiasi rumah sakit yaitu ada langkah-langkah yang dapat diferensiasi rumah sakit sederhana. Islam sederhana yaitu adanya kerjasama antara pemerintah daerah Jawa Barat dan perusahaan lain dalam menginvestasikan dana. Jadi kita itu punya kerjasama sama pemerintahan Jawa Barat dan perusahaan-perusahaan yang maju di Jawa Barat. Terus perluasan daerah layanan kesehatan dengan membangun 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Islam Sederhana Medika yang berlokasi di Indramayu dan yang kedua Rumah Sakit Islam Sederhana di Cimahi yang berlokasi di Bandung dengan membangun 250 kamar pasien, terus sama 10 poliklinik yaitu di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 10 poliklinik yaitu memberikan informasi ke semua gitu, jadi nggak khusus di Jawa Barat aja, jadi ada di luar Jawa Baratnya juga. Terus yang ketiga itu dana investasi untuk pengadaan peralatan medis, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. Jadi dana itu bukan untuk gedung saja, jadi buat pelatihan buat SDM-nya yang buat karyawan yang masuknya gitu. Terus yang keempat, strategi rumah sakit Islam sederhana berpengaruh pada kualitas pelayanan. Karena semakin baik pelayanan dan berbeda dengan rumah sakit lain, maka meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan kami. Terus yang kelima, semakin tinggi efisiensi operasional yang dilakukan rumah sakit, maka rumah sakit akan memberikan pelayanan dengan harga murah. Jadi kita melihatkan gimana ya, memperluas harganya gimana gitu, dibagi-bagi, jadi mengetahui mana yang murah buat pasien siapa gitu. Terus yang keenam yaitu yang terpenting dalam diversifikasi rumah sakit yaitu dengan mengajak atau bekerja sama dengan para ahli kesehatan dan manajemen untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit agar semuanya dapat dilakukan dengan tepat dan memenuhi target. Jadi kita mempunyai kerjasama sama diserahkannya gitu ya, yang bertanggung jawab kepada manajemennya sama yang dananya itu kepada yang keahliannya masing-masing. Jadi biar ketahuan gitu, biar kalau udah ahlinya kan kita bisa udah mempercayainya. Tapi kalau misalnya asal-asalan kan tidak bertanggung jawab gitu. Bentar. Itu diversifikasi ya, bukan disertifikasi. Kenapa nggak diversifikasi? Di sini bener diversifikasi. Terus itu bukan poliklinik, itu politeknik itu politeknik itu Bu kemalaman kan? Iya yang ngerti. Jadi membuat veteran Bu. Itu ya kayak di teknik. Iya poliklinik bener-bener aku yang jadi membuat 10 poliklinik. Lanjut banyak. Dalam perusahaan rumah sakit Islam sederhana terdapat faktor yang terpenting dalam perusahaan rumah sakit yaitu mencari SDM-nya. Jadi dalam rumah sakit itu kita
menyaring mana keahlian sebagai spesialis kedokteran, misalnya keperawatan kita mempunyai spesialis lulusan yang apa gitu, dia SDM-nya pelatihan yang sekolahnya gimana gitu, harus menyesuaikan dengan keahliannya biar dia itu bekerja sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Terus dari kinerjanya juga kita juga sebagai mengembangkan SDM ini dilihat kinerjanya itu dari cara kerjanya, terus sehari-hari masuknya gimana, kita juga harus dicatat gitu, harus dilihat. Terus penilaian kerja juga kita juga dilihat, misalnya kita manajer, kita melihat karyawannya dia gitu gimana, kan bisa menaikkan pangkatnya atau gajinya ditambah, kita bisa melihat dari penilaian kerjanya dia juga buat ke masa yang akan datang. Terus dari pengalaman kerja, jadi setiap orang yang mau masuk ke sebagai karyawannya gitu ya, kita melihat pengalaman kerjanya dulu apa, jadi kita biar mudah menempatkan bagian-bagian kepada karyawan yang mau masuk ya gitu. Terus peran pelanggan, Mbak Aya, yang itunya ya? Apa? Udah nggak usah. Ganti. Enggak, aku aja dulu. Peran pelanggannya itu dilihat dari kualitas produk. Jadi apanya? Enggak. Nanti dulu enggak aku ganti dulu. Peran pelanggannya yaitu melihat dari kualitas produk. Jadi aku lihat buka aja ya. Buat apa? Mana ya? Soalnya banyak. Itu peran, maksudnya peran karyawan. Ini peran karyawan yang bayar enggak ini sih. Iya. Jadi aku jadi bingung. Ini termasuknya peran pelanggannya gitu. Peran pelanggan kita bisa dilihat dari faktor-faktor utamanya gitu ya. Dilihat dari kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka yang menunjukkan produk yang mereka gunakan itu bagus gitu. Jadi pelanggan juga bisa memperlihatkan, jadi menilai kualitas karyawan kita, kualitas perusahaan kita gimana. Terus dari kualitas pelayanan juga kan pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kualitasnya gitu, karyawan kita sama pelanggannya itu adanya penilaian yang baik gitu. Terus dari emosional, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap pasien bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. Jadi bila produknya kayaknya barang-barang mahal, apa obat-obatnya berkualitas banget gitu ya, jadi kan pelanggan itu merasa puas gitu. Jadi dia mempunyai kebanggaan sendiri, saya dilayaninya dengan baik banget gitu, apa gimana gitu. Terus lihat dari harganya, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang tinggi kepadanya. Jadi produknya itu mahal, tapi kita menjualnya itu murah gitu. Jadi kita juga pasti pelanggannya juga merasa gimana gitu, merasa kayaknya gimana banget. Padahal produk ini mahal, tapi dilihatnya kok harganya itu sama gitu dengan yang lainnya. Apa nanti nggak rugi? Produk mahal, produknya apa gitu loh maksudnya? Enggak, jadi kita mempunyai obat-obat yang berkualitas, terus misalnya alat-alat medisnya gitu, tapi kita kan ada bantuan apa kayak kartu kesehatan gitu, jadi kita kayaknya disamain. Oh iya, lanjut. Terus dari lihat dari biayanya, nanti dilihat dari biayanya juga kan, pelanggan yang tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan suatu produk dan cenderung akan puas gitu. Jadi biasanya kan kalau pasien mau berobat terus tambahan lagi gitu berobat lanjutan, tapi kita tidak memberikan tambahan biaya gitu. Jadi pelanggan juga akan merasa puas gitu. Kayaknya kan biasanya kalau di rumah sakit luar kan biasanya kalau misalnya kita mau berobat, udah berobat ini terus ada tambahan produk lain gitu atau tambahan operasi lain apa gimana, kan biasanya kita mengeluarkan duit. Nah kita itu kayaknya nggak usah gitu kan, soalnya ada kartunya. Kartu aja yang pasti kan kalau udah masuk kan bayar loh. Kan kita kan rencananya enggak. Jadi ada satu kartu itu, jadi udah daftar gitu, biarpun ada produk udah misalnya berobat jalan apa gitu ya, terus kita kata dokternya harus mengusulkan operasi apa gitu, kita itu nggak usah bayar lagi karena ada kartu sehat. Benar-benar bisa beli semua.
kinship. Karena kan